Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9A, B, C, dan D. Senang sekali Ibu bertemu dengan anak-anak semua walaupun dari jarak jauh ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap berada di rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya untuk pertemuan ke-11, kita sudah pertemuan ke-11 ya. Nanti Ibu akan memberikan materi tentang tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Mari kita ikuti PowerPoint yang akan Ibu sampaikan pagi ini. Anak-anakku, untuk materi pagi ini Ibu berikan tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ya mau sampai kapan pandemi COVID-19 ini, maka kita harus bisa merasakan bagaimana caranya agar kita tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kita lihat atau pahami dulu yang namanya pengertian kebahagiaan itu seperti apa. Di sini Ibu sampaikan menurut Aristoteles ya dalam Adler 2003 menyatakan bahwa happiness itu kebahagiaan berasal dari kata happy ya. Happy itu bahagia yang berarti feeling good, having fun, having a good time atau sesuatu yang membuat pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan orang yang bahagia menurut Aristoteles dalam Rushdie 2007 adalah orang yang mempunyai good birth, good health, good look, good luck, good reputation, good friend, good money, and goodness. Jadi segala sesuatu yang ada happy-nya, ada good ya, good health contohnya, kamu sehat ya, kamu banyak teman, kemudian kamu tidak punya masalah, itu semuanya menunjukkan bahwa kamu itu mengalami sebuah kebahagiaan. Nah, di sini kebahagiaan adalah separuh obat untuk penyakit, ya, termasuk penyakit yang disebabkan oleh si virus nakal satu ini, ya, atau virus COVID-19 ini. Maka yang kalian dengar, ya, ada orang yang kena COVID, ya, itu obatnya itu dari dalam hati itu sangat kuat sekali untuk menyembuhkan ya. Yang penting happy ya, bahagia itu adalah obat yang paling mujarab ya, karena kalau orang luka itu kena keperang atau ada kena silet atau kena pisau itu kan ditutup tensoplas sudah sembuh ya. Tapi kalau yang seperti ini itu obatnya itu dari dalam itu sangat berpengaruh sekali untuk kesembuhan COVID-19 ya. Jadi kebahagiaan itu memang separuh dari obat untuk penyakit. Ya penyakit segala macam sebenarnya ya. Jadi kalau kita di dalam hati sudah mempunyai rasa happy, rasa bahagia, nanti penyakit itu atau kamu sakit apapun itu nanti akan lambat laun hilang. Nah, Ibu sampaikan di sini ada 7 tips tetap bahagia di tengah pandemi. Jadi bagaimana kita bersikap ya, kita bersikap di dalam apa ya, di dalam masa pandemi ini. Kalau kita mau mikir takut, nanti malah dalam pikiran kamu ketakutan malah jadi sakit atau mungkin kamu gampang tertular. Tapi kalau kita enjoy, kita selalu berpikiran bahwa kita harus bahagia. Ya. Yang pertama, pastikan makananmu sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi itu ibarat bensin untuk tubuh kita. Meski hanya bekerja atau belajar di rumah, tapi tubuh kita justru membutuhkan semakin banyak makanan ya. Dan makanannya itu ya harus yang bergizi ya. Yang penting tubuh kita ada asupan gizi yang baik. Nah,
Makanan yang baik, yang bergizi tadi akan memengaruhi mental sehingga kita tetap bahagia. Jadi usahakan kamu tetap mengkonsumsi makanan dan dibuat menu makananmu yang setiap hari itu sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, olahraga untuk perbaiki mood. Ya. Masa iya Bu, masa olahraga bisa buat happy atau bahagia? Itu jelas berpengaruh sekali ya. Olahraga itu biasanya kita memperbaiki suasana hati dan meningkatkan mood ya. Kadang orang moodnya sedang bad mood ya, bad mood itu kan nggak ada mood yang baik, jadi sedang jelek moodnya. Lagi aura mood, wah saya lagi tidak mood. Nah, ya, tapi dengan berolahraga kalian bisa meredam dan mengelola emosi yang tadinya mau marah ketika kita yuk senam yuk jalan-jalan, ya, jalan sehat itu akan memperbaiki mood. Ketika kalian berolahraga, otak itu akan melepaskan endorfin, adrenalin, serotonin, dan dopamin. Semua bahan kimia otak ini akan bekerja sama untuk membuat tubuh merasa lebih baik. Sehingga Anda akan merasa lebih tenang, nyaman, sehingga kita bahagia. Kemudian yang ketiga, lakukan hobi dengan sepenuh hati. Kita punya hobi apa, lakukanlah. Ya. Ada yang suka otak-atik motor, sepeda, lakukanlah tidak apa-apa. Semua pasti mempunyai kegemaran atau minat. Nah, sesekali di tengah kesibukan work from home, kalau kalian ya belajar dari rumah ya, sekali-kali lakukan hobi dengan sepenuh hati. Jadi melakukan sesuatu yang menyenangkan hati akan membuat kita tetap bahagia, pasti itu. Nah, siapa tahu dari hobimu ini bisa menghasilkan pemasukan sampingan, lumayan kan buat nambahin dana darurat. Ada yang suka hobi masak atau membuat kue, membuat masakan, itu kan hobi, tapi dimaksimalkan. Nah, nanti bisa COD-an, akan menambah income ya, rezeki lumayan buat jajan ya. Jadi kalian tidak usah merasa, aduh kok COVID nggak pergi-pergi ya, tapi lakukanlah sekali-kali hobi kamu dengan sepenuh hati. Kemudian kita harus akses berita update ya virus corona seperlunya saja. Tidak usah terlalu banyak mendengarkan, membaca ya konten negatif yang beredar ketika kondisi sedang genting seperti sekarang ini. Jadi kalau ada yang bicara, di sana ada corona dan sebagainya, kamu waspada. Yang penting kalian tadi ya apa yang harus kita lakukan, misalnya seperti menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ya dan lain-lain. Yang seperti ini jelas akan mempengaruhi kondisi mental kita. Kita enggak akan bisa tetap bahagia jika setiap hari selalu terpapar konten negatif, apalagi jika terus-menerus. Ketika kita mendengar, membaca ada berita-berita yang mengerikan, justru nanti dalam hati dan jiwa kita malah akan membuat drop, ya. Jadi itu yang salah satu membuat kita tidak bahagia. Next. Ya, kemudian yang kelima, hubungi keluarga, saudara atau orang terdekat dengan video call. Ya, sekarang kan banyak ya ada video call, kemudian video call yang bareng-bareng itu ya. Jadi putuskanlah untuk tidak mudik, tidak bertemu dengan teman saudara ya, walaupun kita kangen ya, kita kan masih bisa video call ya. Jadi berinteraksi dengan mereka yang kita sayangi juga bisa membuat kita jadi merasa positif dan tetap bahagia ya. Hari raya Lebaran kemarin ya, Idul Fitri, itu kan hari raya pertama kita jauh dari teman, jauh dari keluarga, tapi kita tetap bisa bahagia karena kita bisa video call dengan keluarga. Ya. Next. Yang keenam, jangan mencari rasa bahagia dengan belanja.
Ya, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, kita lantas merasa bahwa dengan membeli sesuatu maka kita akan merasa bahagia. Bukan itu, ya. Kita tidak usah berperilaku impulsif buying. Ya, nanti kalau kita impulsif buying hingga jadinya rawes-wes belanja yang enggak ada ujung pangkalnya. Itu tidak akan membuat kita bahagia walaupun kita mungkin belanja segala sesuatu yang menarik yang kita butuhkan. Tapi kalau ujung-ujungnya kita nanti tombok ya, nggak punya uang, apakah itu akan membuat bahagia? Tidak kan? Makanya kalian pertimbangkan lagi deh. Kalau nafsu untuk membeli sesuatu muncul, apakah memang butuh atau sekedar ingin belanja atas nama membahagiakan diri sendiri? Kalau memang jawabannya yang terakhir, coba deh kamu urungkan dulu. Carilah kesenangan hal yang lain, ya selain belanja. Karena bagaimanapun kamu perlu untuk lebih berhemat sekarang. Ya di masa pandemi ini kan banyak pekerja yang di PHK, kemudian ya sangat sulit untuk meneruskan kehidupan yang seperti kondisi normal kemarin. Maka tolong yang ini kalian juga harus bisa lebih berhemat-hemat dengan tidak belanja impulsif buying itu sejadi-jadinya ya, menumpuk jajanan ya untuk kamu makan di rumah ya. Next. Ya, yang ketujuh adalah tetap bersyukur. Ini adalah yang paling penting buat kita tetap bersyukur di saat kondisi seperti ini. Ada banyak yang bisa disyukuri. Bersyukur masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga. Bersyukur masih tersedia makanan yang bisa disantap dengan nikmat. Bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukur masih bisa kalau Bu Guru mendampingi anak-anak di sekolah walaupun lewat PJJ ini ya. Bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa kemarin, puasa Ramadan ya, dan sebagainya. Rasa syukur itu bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Jadi kuncinya adalah tetap bersyukur. Apapun disyukuri karena itu yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita ya. Jadi lakukanlah sesering mungkin agar kita tetap bahagia di masa sulit ini. Gitu ya. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan untuk anak-anakku semuanya. Ibu harap kalian tetap selalu berada di rumah, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang penting kita selalu dalam keadaan bahagia dan berpikiran positif sehingga penyakit itu akan jauh dari kita. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.